Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Dwi Aremberta Valentin dari kelas PPK 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang saya lakukan tentang kelembagaan usaha peternakan. Nah, di sini ada 3 jurnal. Yang pertama yaitu berjudul Model Penguatan Kelompok dalam Meningkatkan Usaha Ternak Sapi Perah atau studi kasus pada kelompok tani ternak makmur Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Jurnal ini termasuk ke dalam Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Indonesia, di mana jurnal ini volume 6 nomor 2 halaman 59 hingga 70 dan tahun terbit 2020. Penulis dari jurnal yaitu Kamalia Ulfa Sugiharjo Joko Winarno. Tanggal mereview saya yaitu tanggal 30 Januari 2022. Nah, untuk yang pertama yaitu abstrak. Abstrak dari jurnal ini berisi tentang upaya yang perlu dikembangkan dalam membina dan memantapkan kelompok peternak adalah memperkuat kelembagaan ekonomi peternak dan petani di pedesaan. Abstrak disajikan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, isi dari abstrak langsung menuju ke topik bahasan yang dibahas pada jurnal ini, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami jurnal ini. Aspek yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Di dalam paragraf pertama, penulis menegaskan bahwa usaha ternak sapi perah di Indonesia didominasi oleh skala kecil yang disebabkan oleh rendahnya praktik manajemen pemerahan dan pengelolaan. Dan saya setuju dengan hal tersebut. Kemudian, di paragraf kedua, penulis menegaskan bahwa peranan kelompok peternakan dalam upaya pengembangan ternak dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan peternakan. Selain itu, pada paragraf ketiga dan keempat, penulis menuliskan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok tani ternak makmur setiap bulannya. Terdapat banyak hambatan, diantaranya keterbatasan modal, pola budidaya, harga murah produksi susu. Kemudian, pada paragraf terakhir menjelaskan bahwa akan dilakukan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat menguatkan dan meningkatkan usaha ternak sapi perah. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penentuan informan dilakukan dengan teknik proposif sampling dan analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman. Validitas data diperoleh dengan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hasil yang diperoleh pada saat penelitian yaitu menjelaskan bahwa terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mendukung maupun menghambat keberjalanan kelompok tani. Potensi yang dimiliki kelompok adalah kelompok sudah sejak lama berjalan aktif sehingga anggota sudah biasa dengan kegiatan pemeliharaan sapi perah. Cukup tersedianya pakan hijauan serta sudah adanya petugas peternakan. Adapun upaya yang dilakukan kelompok adalah pembenahan sarana prasarana, peningkatan kapasitas melalui pembinaan peternak, pemeriksaan kesehatan ternak, dan evaluasi kegiatan usaha ternak. Konstruksi model penguatan kelompok yang disusun berdasarkan potensi, harapan, dan kebutuhan kelompok. Konstruksi model yang didapat yaitu melalui restruktur kelembagaan kelompok dan pengembangan usaha melalui pembibitan sapi perah. Pada bagian kesimpulan, penulis membuktikan dan menegaskan tentang faktor internal dan eksternal, potensi serta konstruksi, model penguatan dan menguatkan serta meningkatkan usaha peternakan sapi perah. Penulisan kesimpulan cukup baik karena penulis menulis lengkap isi dari jurnal dalam menyimpulkan. Kemudian kelebihan dari jurnal yaitu teori dan metode analisis yang digunakan sangat tepat. Selain itu, bahasanya yang digunakan penulis mudah dipahami dan maksud dan tujuannya oleh pembaca. Kekurangan dari jurnal tersebut yaitu dalam jurnal ini tidak dijelaskan alasan yang spesifik mengapa mengambil metode penelitian kualitatif. Setelah melakukan review tadi, timbullah ide penelitian yaitu penguatan aspek kelembagaan dalam pendukung percepatan usaha sapi perah. Baik, sekarang kita masuk ke jurnal yang kedua yang berjudul
Perbaikan usaha peternakan sapi dengan penguatan kelembagaan dan peningkatan pengetahuan reproduksi di kelompok Parnasayo, Kecamatan Paung, Padang. Jurnal ini tergolong jurnal ilmiah pengembangan dan penerapan IPSTEK. Volume 2, nomor 3, halaman 180 hingga 187, dan diterbitkan pada tahun 2019. Jurnal ini ditulis oleh Edi Said dan Amrizal Anas dan direview oleh Rosa Dwi Aramita Valentin pada tanggal 30 Januari 2022. Abstrak pada jurnal ini berisi tentang upaya yang dilakukan untuk penguatan kelompok dan peningkatan pengetahuan peternak melalui penyuluhan. Abstrak disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris atau bahasa internasional, dan yang kedua adalah bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, isi dari abstrak langsung menuju ke topik bahasan yang dibahas pada jurnal tersebut, sehingga memudahkan membaca dalam memahami isi jurnal. Pada bagian pendahuluan, di paragraf pertama, penulis menyatakan bahwa implementasi transfer pengetahuan dan keterampilan dari sumber akademisi ke sasaran peternak merupakan salah satu solusi agar terjadi perubahan manajemen pemeliharaan untuk perbaikan usaha peternakan sapi. Kemudian di paragraf kedua, penulis menegaskan bahwa pemeliharaan ternak sapi dilakukan di lahan oleh anggotanya masing-masing. Pada paragraf ketiga, penulis mengungkapkan permasalahan pada kelompok peternak, diantaranya belum terdaftar di dinas terkait dan kegiatan kelompok berjalan secara tidak normal. Karena tidak ada pertemuan kelompok yang dilakukan secara rutin, sehingga anggota menjalankan usaha peternakan sapi lebih cenderung sendiri-sendiri. Kemudian, pada paragraf terakhir menjelaskan tujuan pengabdian, yaitu untuk meningkatkan produktivitas, baik itu kualitas dan kuantitas. Metode kegiatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut yaitu penyuluhan atau sosialisasi dan temu lapangan, di mana penyuluhan dilakukan untuk penguatan kelompok secara kelembagaan dan metode temu lapangan digunakan untuk memberikan materi tentang reproduksi ternak sapi. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu partisipasi kelompok masih rendah, namun anggota memahami pentingnya kelompok yang kuat secara kelembagaan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah maupun swasta yang terjadi peningkatan pengetahuan antara anggota kelompok pada aspek reproduksi ternak sapi. Kesimpulannya yaitu pada bagian kesimpulan penulis menulis hasil dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Kelebihan dari jurnal tersebut dapat memberikan pengetahuan pada kelompok tani akan pentingnya kelembagaan pada usaha ternak sapi. Namun kekurangan pada jurnal tersebut yaitu sistem pengembangan dan reproduksi peternakan sapi di pedesaan tidak begitu dijelaskan. Penelitian tersebut muncullah ide penelitian penguatan aspek kelembagaan dalam mendukung percepatan usaha peternakan sapi perah. Kemudian kita masuk ke jurnal yang ketiga, berjudul Analisis Kelembagaan Kelompok Ternak dalam Pengembangan Usaha Ternak Sapi Peranakan Ongol. Jurnal tersebut merupakan prosiding seminar nasional pertanian peternakan terpadu ketiga dengan penulis Budi Utomo, Riri Nur Hayati, dan Sodik Jauhari, dan direview oleh Rosa Dwi Aramita Valentin pada tanggal 30 Januari 2022. Abstrak pada jurnal tersebut berisi tentang analisis kinerja kelembagaan kelompok ternak. Abstrak disajikan hanya dengan bahasa Indonesia saja. Kemudian pada pendahuluan paragraf pertama penulis menjelaskan gambaran mengenai sapi potong. Kemudian di paragraf kedua penulis menegaskan pola pemeliharaan ternak sapi potong. Pada paragraf ketiga dan keempat penulis menuliskan gambaran tentang pemeliharaan kolektif dan pemeliharaan kelompok. Kemudian pada paragraf terakhir menjelaskan kejadian terdahulu dapat dijadikan pembelajaran untuk pembangunan dan melibatkan kelembagaan ke depannya. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut yaitu pengamatan langsung dan wawancara kepada petugas penyuluh lapang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan sistem skor penilaian kinerja atau keefektifan dari kelembagaan. Selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Penentuan skala menggunakan skala Likert. Hasil dari penelitian yaitu pada jurnal ini menjelaskan bahwa pembentukan kandang kelompok dari tujuan semula pemeliharaan dan agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Peningkatan efisiensi reproduksi dapat dilakukan dengan manajemen pencatatan perkawinan, pengamatan deteksi birahi, perbaikan kualitas dan kuantitas pakan. Selain itu, pemupukan serta modal berasal dari iuran anggota dan setiap
ada induk sapi bantuan dari pemerintah yang beranak dan pedet berjenis kelamin jantan, maka peternak mempunyai kewajiban membayar kas ke kelompok dan pertemuan kelompok tani dilakukan setiap 2 bulan sekali. Pada kesimpulan, penulis menuliskan secara singkat hasil dari isi penelitian. Kelebihan, metode yang digunakan sudah cukup bagus. Namun kekurangan pada jurnal tersebut yaitu pada abstrak hanya menggunakan satu bahasa saja, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian penyampaian isi materi pada jurnal ini masih berbelit dan tidak difokuskan kepada hal yang akan disampaikan. Selain itu, juga tidak dicantumkan volume, nomor, halaman, dan tahun pembuatan jurnal. Setelah mereview jurnal tersebut, timbullah ide penelitian yaitu analisis faktor penentu keikutsertaan peternakan sapi potong dalam kelembagaan kelompok ternak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.